Selamat pagi, selamat bertemu dalam kita pada pagi hari ini. Mari kita bersyukur bahwa kesehatan hari ini kita bisa beribadah, kita diberi kesehatan, kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang jemaat untuk berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Kita memuji nama Tuhan dengan pujian Dia layak hidup kami.
kita semua. Dia lahir untuk kami, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Dia adalah sobat kita yang menjadi penebus dan juru selamat kita. Dan kita lanjutkan puji-pujian kita dengan pujian dari pulau dan gunung. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tetap berdiri dan kita sambut firman Tuhan dengan pujian dengan sayap. Aku
tatkala kami lemah, Tuhan mengulurkan tangan untuk menopang kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang baik, Allah yang sungguh-sungguh perhatikan setiap kami. Dan saat itu Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan telah menolong kami untuk kami dapat mempersembahkan setiap pujian kami yang keluar dari hati dan perut kami kepada Tuhan. Dan kami rindu setiap pujian ini sungguh berkenan di hati Tuhan. Sementara kami juga akan bersama-sama merenungkan sebahagian firman-Mu. Mari Tuhan urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, dan juga Tuhan Engkau berkati setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan, berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap untuk diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan kembali bagi Tuhan. Salam. Selamat Natal, selamat bertemu dalam kasih Tuhan, dan selamat datang. Terima kasih untuk kita semuanya yang pada pagi hari ini boleh ada di rumah Tuhan. Ya, terima kasih. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sehubungan dengan suasana Natal. Ya, ini bulannya bulan Desember, identik dengan Natal. Di mana-mana terdengar suara puji-pujian Natal, di mana-mana ada pohon Natal yang berbelit. Ya, itu menunjukkan adanya rasa sukacita yang besar karena Tuhan kita yang berkenan untuk lahir ke dalam dunia untuk keselamatan umat manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan bersama-sama merenungkan di dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua. Saya akan bacakan, ini agak panjang ya, di dalam ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14 saja. Saya akan memberikan tema atau judul pada kita, mengapa ada Natal. Ya, mengapa ada Natal. Lukas 2 ayat yang pertama sampai yang ke-14 ya, mengapa ada Natal. Ini merupakan suatu pertanyaan yang harus kita mengerti, harus kita jawab ya dalam diri kita masing-masing ya, supaya ini bukan hanya merupakan suatu pertanyaan yang tanpa jawaban. Nah, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Demikian kebenaran firman Tuhan tentang kelahiran Yesus. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah berkali-kali mendengar, berkali-kali membaca, bahkan berkali-kali mengikuti Natal. Rupanya Natal ini tiap tahun diulang itu tidak pernah bosan ya. Jadi ada yang bosan untuk mengikuti Natal? Enggak ya. Malah merindukan cepat-cepat Natal lagi, Desember cepat-cepat Natal lagi, dan tuwek Bapak Ibu ya. Karena umurnya makin hari makin tambah terus. Demikian firman Tuhan tentang kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keturunan dan dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung.
lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba ada seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa kok ada Natal? Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika manusia pertama diciptakan oleh Tuhan, Tuhan sudah berfirman kepada mereka bahwa semua buah-buah yang ada di dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi yang ada di tengah-tengah ini jangan kamu makan. Jika kamu mengambil dan memakannya, maka kamu akan mati. Itulah awal mula kejatuhan manusia. Manusia sudah terputus hubungannya dengan Tuhan karena dosa mereka, karena pelanggaran mereka. Karena setiap dosa yang mereka lakukan, mereka tidak taat terhadap firman Tuhan. Dasar manusia ya, sudah dikasih banyak masih kurang banyak ya. Sudah mendapatkan 1, 2, 3 masih kurang lagi, seharusnya 5. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, manusia itu sifatnya kurang. Suatu kali ada seseorang yang panen padi, yaitu bersama-sama ya dengan kami ya. Ketika panen padinya itu kurang bagus ya, orang ini mengatakan, "Wah, nampak gila jablek ya, orang panen padahal ada padi ya, hasilnya kurang dan kurang ya." Manusia itu masih diberi banyak, masih kurang banyak. Betul Bapak Ibu? Manusia itu sifatnya kurang dan kurang. Kenapa? Karena pada awalnya manusia itu juga memiliki sifat seperti itu. Manusia pertama, Adam dan Hawa, sudah dikasih sekian banyak, sudah mereka makan dengan sepuasnya, tidak mungkin mereka akan mati kelaparan. Satu yang dilarang pun masih dilanggar. Ada orang mengatakan peraturan dibikin untuk diapakan? Dilanggar. Ya, kalau orang yang melanggar, kalau sudah tahu itu aturan ya ada konsekuensinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, suatu kali saya dalam perjalanan itu juga setengah gimana ya, kurang perhatikan lampu merah. Waktu itu saya mau ke Jemblong ya. Waktu di pertigaan Ngambak itu lampu merah ya. Saya kencang, kok lampu merah, rem tidak tutup ya, maju 1 meter mungkin ya, 1 meter lebih ya, mundur lagi, lampu merah ngeteri habis nyala ya. Itu sudah melanggar sebenarnya. Nanti kalau dilihat di CCTV, nya mungkin juga ketawa ya, wong sing melanggar kok balik benar ya itu. Katanya peraturan bikin supaya dilanggar ya. Nah, saya dalam hati ojo-ojo ya, aku kok kena hilang ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, manusia pertama jatuh ke dalam dosa karena pelanggaran. Apa yang sudah disampaikan Allah, apa yang sudah difirmankan Allah, manusia itu melanggarnya karena manusia itu kurang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mau tanya,
Siapa di antara kita yang hari ini memiliki duit 100.000? Ada? Nah, masih mau nambah nggak? Masih. Ya, siapa yang memiliki uang 1 juta? Ya. Masih kurang nggak? Waduh, ya, jujur, sama harapnya kejujuran, ya, kurang, ya. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, sangat bersyukur ya, kalau kita memiliki keinginan untuk tambah, ya, karena itu merupakan suatu usaha untuk menambah, untuk kita makin hari makin lebih baik, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, dalam ekonomi kita. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, tapi kalau menambah dosa, silakan Bapak Ibu. Manusia sudah jatuh dalam dosa, ingin nambah dosa lagi. Sudah tahu itu dosa, keenakan, nambah lagi. Kayak mau makan rawon ya, kok enak sekali, cocok nih ya. Nah, enak banget ya. Terus nambah lagi. Wah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Suatu ketika saya pergi ke warung bersama teman, ya, tahu-tahu saya diajak belok, selingkar belok ya. Nah, katanya warung itu langganannya wakil presiden. Ya, saya ikut aja. Ketika makan, dia pesan rawon, makan, belum habis, sudah pesan lagi. Ternyata cocok banget masakannya. Saya masih belum habis 1 mangkok ya, dia sudah nambah lagi. Oh, cocok ini ya. Badan saya cocok juga kantong saya ya, karena saya yang bayari. Bapak yang dikasih dalam Tuhan, tapi tidak apa-apa ya. Saya lebih baik makanan itu dimakan daripada buang-buang. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, manusia itu kurang dan kurang karena keenakan. Nah, Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini pertanyaannya, mengapa harus ada Natal? Karena manusia itu jatuh ke dalam dosa dan Allah ingin manusia itu kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Natal adalah perwujudan janji Allah, penggenapan janji Allah. Jadi setiap kali kita merayakan Natal, itu kita harus mengingat bahwa Allah itu sudah berjanji untuk mencari, menyelamatkan orang-orang yang terhilang. Karena firman Tuhan mengatakan, Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kali kita merayakan Natal, kita tahu bahwa peristiwa itu adalah penggenapan atas nubuatan para nabi, penggenapan apa yang disampaikan oleh Allah ribuan tahun sebelum di dalam Natal itu sendiri terwujud. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Natal merupakan ungkapan kasih Allah. Natal merupakan bukti bahwa Allah itu peduli kepada manusia, peduli kepada ciptaannya. Kalau Allah tidak peduli, ya sudah tak cipta kok. Tidak manut karena aku ya wis, terserah. Itu bukan sifat Allah. Karena sifat Allah adalah kasih, Allah penuh dengan kasih, maka manusia ciptaannya yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, maka Allah itu memiliki inisiatif untuk lahir ke dalam dunia menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa Allah perlu berfirman terlebih dahulu kepada para nabinya? Kenapa kok harus disampaikan terlebih dahulu? Ini merupakan suatu berita yang harus disampaikan, berita yang penuh dengan sukacita. Jawabnya adalah supaya terbukti bahwa Allah itu tidak pernah ingkar janji. Allah itu senantiasa menepati janjinya, ya, tidak, tidak. Allah yang tegas.
Allah yang bisa dipegang apa yang disampaikannya. Beda dengan manusia. Janji A, tidak ditepati, ternyata B. Ya, kemarin ketika ada seseorang yang servis mesin cuci kami, ya, semua sudah dibuka, lalu misalnya dibawa, ya, apa itu namanya, mobil, ya, itu dibawa. Ini, oke. Ini harus saya bawa, ya. Nanti paling jam 2 itu sudah selesai saya bawa ke sini. Oke. Monggo dipunasto mawon, diperbaiki. Saya tunggu jam 2. Namanya orang menunggu itu kan gelisah, ya. Jadi teko, sampai ini kok belum teko. Ya. Ada pepatah mengatakan menunggu itu pekerjaan yang membosankan. Satu yang tidak boleh bosan, menunggu kedatangan Tuhan. Ya. Nah, jadi ketika orang ini berjanji, ya, nanti jam sekian mau datang, pasang janji. Ternyata pas saya tunggu jam 4 lebih tidak datang, atau mau saya telepon sudah WA. Ngapunten iki dereng dados. Benjing-enjing minggu pagi. Kalau tak meniku pasang. Dados nih. Saya balik saya maaf, minggu pagi kami ada ibadah. Ya, minggu pagi kami ada ibadah. Ini jam 10 saja tidak apa-apa. Ya. Orang seringkali mengingkari apa yang diucapkan, sehingga itu membuat orang kecewa. Ya. Membuat orang juga namanya kurang respect lagi. Ya. Karena janji yang berulang-ulang diingkari. Pernahkah kita seperti itu, Bapak Ibu? Pernah, ya? Oh, puji Tuhan, tidak pernah, ya. Tidak pernah gagal. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itulah manusia berbeda dengan Allah. Manusia janji, tinggal janji. Oleh karena itu ada pujian nyanyian mengatakan janji, tinggal janji. Karena dengan lagu itu, ya, wah, tinggal janji. Tapi Allah janji bukan tinggal janji, tapi janji itu ditepati. Karena itulah Natal ada. Kalau Allah nggak menepati janji, celakalah kita. Atau Allah lupa atau pura-pura lupa. Diingatkan Tuhan, katanya kok kamu datang menjadi manusia. Oh iya, kapan aku janji? Masa? Aku kok lupa, ya? Celakalah kita. Lagi puji Tuhan, Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Dia selalu menepati apa yang disampaikan. Tuhan menggenapi nubuatnya, ya, di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15, bahwa keturunannya akan meremukkan kepalamu dan keturunanmu akan meremukkan tumitnya. Ini merupakan penggenapan janji. Sudah dinubuatkan. Ketika Tuhan Yesus datang lagi ke dalam dunia, lalu Tuhan Yesus disalibkan, dipecah-pecahkan tubuhnya, dihancurkan tubuhnya, dan iblis dikalahkan ketika Tuhan Yesus bangkit. Itulah janji Tuhan. Kalau tidak digenapi, tidak ada keselamatan dalam dunia ini. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Allah sungguh luar biasa di dalam menepati apa yang Dia sampaikan. Ya. Allah sungguh luar biasa dengan apa janjinya.
Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita patut bersyukur, kita patut bangga, kita menjadi orang-orang yang menerima janji itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca di dalam Yesaya 7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Itulah nubuatan yang Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan, Tuhan sampaikan kepada nabi-Nya, dan itu disampaikan kepada umat Tuhan, sehingga janji itu terlaksana ketika Maria dikunjungi malaikat Gabriel. Dia mengandung dari kuasa Roh Kudus, bukan dari hasil perbuatan manusia. Ya. Jadi Maria bukan berzina. Ada orang yang mengatakan bahwa Maria itu mengandung karena perbuatan manusia, karena zina saja. Ya. Zina itu artinya mengandung di luar pernikahan. Ya, itu namanya zina. Ya. Apa akibatnya kalau orang berzina? Di dalam Perjanjian Lama, orang yang kedapatan berzina itu ditangkap lalu dirajam dengan batu sampai pada akhirnya mati. Karena itu merupakan aib bagi semua bangsa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Maria itu menjaga kekudusannya. Maria menjaga kesucian dirinya, sehingga dia dipilih oleh Allah untuk dipakainya menjadi sarana bagi kelahiran Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Maria itu bukan orang yang kubyuk, ya, bukan orang yang istilahnya itu apa ya, murahan, ya mohon maaf, bukan orang murah, tapi dia benar-benar menjaga kekudusan dirinya, sehingga Allah berkenan untuk memakai dia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di samping itu Maria juga sudah bertunangan, jadi sudah ada yang secara manusia itu ada yang menaunginya. Jadi orang salah kalau orang itu mengatakan bahwa Yesus itu kowar. Ya. Kowar artinya anak gampangan. Ya. Gampang ya berdua sak gon-gon karo sapa terserah gitu, namanya gampangan. Yang penting ngombar senenge perkara mburi ngalami piye sembuh pikir mburi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada peribahasa mengatakan, ya, pikir dahulu, pendapatan, sesaat kemudian tidak berguna. Senangnya bisik diterus nih, tapi penyesalan misalnya artinya. Bukan seperti itu Maria. Maria dikunjungi malaikat Gabriel untuk menjadi sarana bagi kelahiran Sang Putra Allah, yaitu Yesus Kristus. Dan dia taat kepada Tuhan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah, maka jadilah seperti yang kau kehendaki. Beda dengan manusia, karena senangnya disek, ya. Terus di situ mengalami apa? Cekaklaan atau kecelakaan. Ya. Awalnya cekaklaan, seneng-seneng, tapi pada akhirnya sedih atau Maria tidak. Dia menyerahkan dirinya kepada kehendak Tuhan
Dia menyerahkan hidupnya dipakai oleh Tuhan sehingga Natal itu terjadi. Natal itu ada. Natal itu terwujud. Karena dia terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya selanjutnya mengapa ada Natal itu ada merupakan suatu berita yang baik ya. Berita Natal adalah itu merupakan bukti bahwa Allah itu kasih. Allah yang maha tinggi, dia ada di surga, tidak kekurangan apa-apa. Dialah yang maha kudus. Allah mau hadir ke dalam dunia bukan karena terpaksa, bukan karena dia itu hutang budi kepada manusia, tapi karena Allah ingin menunjukkan kasih-Nya kepada umat manusia yang berdosa, yang harusnya itu mengalami kematian kekal dalam neraka. Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, buktinya Allah hadir di dalam dunia, di dalam Kristus Yesus. Dia bukan untuk balas budi kepada manusia, tapi menunjukkan kasih. Suatu ketika saya bertemu dengan seorang anak Tuhan. Dia ngomong sama saya, "Pak, sebenarnya saya tuh ingin beribadah bersama-sama di tempatnya Bapak. Tapi, nah ini yang buat saya terkejut ya. Tapi saya harus ibadah di sana itu karena saya ingin balas budi. Karena dulu saya ditolong, saya sekolah itu diberikan beasiswa, maka saya harus ke sana. Ini katanya balas budi. Jadi ibadahnya itu bukan ditujukan kepada Allah, tapi karena ingin balas budi kepada gembalanya. Saya kaget waktu itu ya, itu gereja lain, bukan. Ngomong sama saya, padahal saya juga gak ngajak-ngajak. "Pak, Bu, Mbak, Mas, ngobrol atau ibadah dengan bro?" Tidak, saya tidak sampaikan itu. Tapi orangnya langsung cerita, ya. Karena saya dulu ditolong, maka saya harus ke sana. Nah, ketika kami kunjung ke rumahnya, saya disalami, ya. Baru saya katanya ngomong, "Wah, saya tadi loh baru ngingkem ngomongin jenengan kok wis ora tok, aku kangen karo jenengan." Itulah orang yang ngomong bahwa dia ingin ibadah itu di sana karena balas budi. Karena punya apa? Hutang budi di sana. Katanya hutang budi itu sampai dibawa mati. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan datang ke dunia bukan balas budi kepada manusia, tapi karena kasih-Nya kepada manusia. Kita orang yang berdosa yang harusnya itu menerima hukuman kekal, tapi karena kasih-Nya maka Dia mau rela datang ke dalam dunia, bahkan jadi seorang hamba taat sampai mati. Untuk siapa? Kita, orang-orang yang berdosa ini. Itulah bukti bahwa Allah itu mengasihi kita, sehingga Natal itu ada. Selanjutnya Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berita baik yang di dalam Natal itu adalah bahwa Kristus itu merupakan pemberian yang terbaik, yang tertinggi, yang tidak ada. Itu merupakan anugerah yang disampaikan, yang dilimpahkan kepada umat manusia yang seharusnya itu binasa. Oleh karena itu tidak ada rasa yang harus kita ungkapkan pada Tuhan selain rasa ungkapan syukur kita pada Tuhan karena Dia sudah berkenan hadir ke dalam dunia untuk mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Itulah pemberian yang terbaik. Tidak ada bandingnya.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang Allah kehendaki buat kita? Kita harus memberi yang terbaik kepada Tuhan di dalam seluruh hidup kita kepada Tuhan. Mari kita gunakan pikiran kita untuk Tuhan. Mari kita gunakan tenaga kita untuk Tuhan. Mari kita gunakan mungkin harta kita untuk Tuhan. Pemberian yang terbaik yang keluar dari hati yang tulus. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap pemberian yang terbaik itu akan berkenan bagi Tuhan. Kemarin ya kami ngomong-ngomong dengan seseorang yang belum mengenal Tuhan. Ngomong-ngomong masalah ibadah. Orang ini juga Tuhan ya, bukan kita ya. Ngomong-ngomong, dia sendiri yang mengungkapkan terlebih dahulu. Anu Pak Mesti yang niku nek pancene gadah kerinduan, gadah niat ibadah, masih tebe niku nggih budal. Budal nggih budal. Niku niat lho niku. Kake nunjuke buktine kali singgah urip. Kados kula kali mbak kula niki udane nggih budal beto payung. Karena ingin memberikan yang terbaik pada Allah. Tapi nek tiyang niku mboten niat, ora usah numpak ae. Ora dudurannya. Ora niat. Terus saya cerita. Nggih. Mas kula niku nek jadi ibadah niku budaya niku Sabtu. Ibadah niku budaya niku Sabtu. Numpak kapal klothok. Nggih. Tapi teng gereja nggih nginep nggih benjing-benjinge saged ibadah. Maksudnya ngoten. Numpak kapal klothok malih dipinggir yo nggih. Niku nginep dalam perjalanan. Ingin ibadah yang beri yang terbaik pada Tuhan. Saya tahu persis lokasi di mana kakak kami sampai ke gereja itu jauh sekali. Saya tahu persis, saya pernah ke sana. Ya, tahu persis. Jadi saya tahu berapa jarak yang harus ditempuh, waktu yang harus digunakan untuk sampai ke gereja. Ya, mau ngadu-adu dilakoni. Karena ingin memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ya. Jadi kayak Pak Wanto yang dari Cilanjur jauh-jauh juga datang. Mbak Elga yang dari Blitar atau dari Pasuruan dari mana itu ya? Probolinggo nggak tahu ya. Datang ya. Karena ingin beri yang terbaik untuk Tuhan. Sing paling cedek sapa ya? Pakmul gitu. Jadi dari gereja sampai rumahnya itu jauh. Berapa langkah gitu ya? Mulai telat ini dia kata laluan ya Pak Mul itu ya. Jam sampai dia Pak Mul ketok ke nyandi. Cik sarapan. Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Jadi Natal itu merupakan pemberian yang terbaik dari Tuhan. Pemberian yang tertinggi yang tidak ada taranya untuk umat manusia. Mari Bapak Ibu. Waktu ibadah kita berapa jam Bapak Ibu? Ya. Si adoh le macul, cek sepele macul. Nggih. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jadi waktu kita ibadah paling lama itu berapa? 2 jam. Kuya wis mulai kolek kok ya. Kursine kok wis enek genine niku. Panas banget nggih. Sakene ben adem, mriki panas ngosot mriki malih kok bayar ndang mari iki kok gaya kok iki butuhku kene iki jake rono ya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, mari kita belajar berusaha memberi yang terbaik bagi Tuhan. Berikan waktu yang baik untuk Tuhan, karena Tuhan sedang memberi yang terbaik bagi kita. Nah, mengapa ada Natal? Itu ada berita baik dalam Natal ialah Allah memakai umatnya sebagai pembawa berita baik untuk orang lain. Nah, Tuhan tidak memakai malaikat, tidak menyuruh malaikat, mengutus malaikat untuk pergi beritakanlah kabar keselamatan kepada seluruh dunia. Tapi membuat
janji itu atau perintah itu pada manusia. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang diperintahkan kepada. Jadi Tuhan itu memakai kita untuk kita membawa orang lain kepada Tuhan supaya mereka juga bisa menikmati Natal. Bapak Ibu dikasih Tuhan, siapa di antara keluarga kita yang belum percaya Tuhan, itu yang patut kita kasih berita untuk keselamatan dari Tuhan. Pertanyaannya, lalu piye aku ora paham bener Alkitab? Ya. Bapak Ibu sudah punya pengalaman pribadi bertemu dengan Tuhan di dalam hidup. Karena Bapak Ibu mau percaya, mengaku percaya Yesus dari Tuhan dan Juru Selamat, itu yang harus Bapak Ibu saudara beritakan pada keluarga. Bawalah keluarga kita untuk mereka dapat menerima janji yang sama yang seperti Tuhan berikan pada kita. Karena dalam Natal itu Allah menunjukkan kasih-Nya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa harus ada Natal? Sekali lagi karena Allah ingin menunjukkan kasih-Nya kepada umat manusia. Kiranya Tuhan berkati apa yang sudah kita renungkan pada pagi hari ini, membuat kita semakin bersuka cita dalam hidup Tuhan, semakin sadar kita bahwa kita dikehendaki Tuhan untuk kita beri yang terbaik kepada Tuhan, semakin sadar bahwa kita juga sebagai anak-anak Tuhan penuh dengan ungkapan syukur terima kasih pada Tuhan bahwa Allah memberkati kita dan dijauhkan dari segala sifat tamak atau kurang. Firman Tuhan menyadarkan kita supaya kita menjaga diri kita, supaya hidup kita senantiasa hidup kudus di hadapan Tuhan. Sebagaimana Maria yang sudah menjaga kekudusan hidupnya untuk dipakai oleh Tuhan. Sehingga walaupun dia itu mengandung bukan karena manusia, tetapi karena kuasa Roh Kudus. Dan Allah berkenan memakai dia untuk menjadi sarana bagi pelayanan Sang Juru. Kiranya Tuhan berkati pada firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kebenaran firman pada pagi hari ini. Kami sudah mendengar bagaimana Natal itu harus ada. Karena kalau tidak ada Natal, maka celakalah setiap kali. Karena dengan Natal itu Allah menunjukkan kasih, anugerah yang begitu besar pada setiap kami manusia. Terima kasih Tuhan. Ajari kami untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan, sehingga dijauhkan dari segala sifat tamak. Ajari kami untuk senantiasa dapat bertanggung jawab terhadap diri kami yang telah Tuhan karuniakan untuk kami menjaga kekudusan. Dan tolong kami ya Tuhan untuk kami dapat memberi yang terbaik kepada Tuhan di dalam segala sesuatunya. Karena Tuhan sudah memberi yang terbaik kepada kami, yaitu Anak-Mu yang Kau kasihi, Yesus Kristus buat kami, yang menjadi jaminan hidup yang kekal bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan berkat firman yang sudah kami dengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih untuk penyampaian yang kami sampaikan. Mengapa ada Natal? Karena cinta kasih Tuhan kepada kita, karena cinta Tuhan turun ke dunia untuk memberikan kasih kepada manusia kita sebagai
datang ke dunia ini, datang kepada kami, anak-anak-Mu yang di dalam kegelapan, anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa. Engkau datang bukan hanya datang sebagai manusia, tapi Engkau datang untuk menyelamatkan kami. Engkau datang mendamaikan kami dengan Allah, agar kami boleh datang kepada Tuhan, menghadap Tuhan, menghadap Allah dengan penuh kekudusan. Kami ucap syukur Engkau telah melayakan kami. Kami ucap syukur karena anugerah Tuhan itulah yang membimbing kami untuk boleh datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa kepada Tuhan, membawa hati kami, membawa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami, Engkau tahu apa yang menjadi beban kami, bahkan jauh di dalam hati kami, Tuhan mengetahuinya. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa bagi jemaat Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Engkau tahu dalam segala keberadaannya, di dalam kelemahan tubuh kami yang datang di dalam kelemahan tubuh kami. Kiranya Tuhan berikan kami pemulihan. Engkau akan berikan jamaah Tuhan kepada tubuh jasmani kami, baik bagi jemaat-Mu yang hadir dalam kelemahan tubuh ini, maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah yang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan memberikan kami kesehatan, kiranya Tuhan berikan kami pemulihan, sehingga esok minggu depan kami boleh bersama-sama kembali memuji muliakan nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan di gereja ini bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, Kau berikan mereka yang di rumah damai sejahtera daripada Tuhan, berikan mereka ketenangan, sehingga di dalam kelemahan tubuhnya mereka tetap mendapatkan sukacita di dalam Tuhan. Di dalam kelemahan tubuhnya mereka tetap mengalami damai sejahtera di dalam Tuhan. Di dalam kelemahan tubuhnya mereka dapat melihat kebaikan Tuhan. Apa maksud Tuhan ketika mereka dalam mengalami kelemahan tubuh ini, sehingga mereka tetap bersukacita memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan bagi saudara kami yang mungkin sedang mengalami kelemahan iman. Ajarlah kami Tuhan sebagai keluarga, sebagai anggota dari gereja di tempat ini, bukan mengejar mereka, bukan menambah mereka jauh, melainkan dapat kami rangkul bersama-sama. Bukan menambahkan mereka jauh kepada Tuhan, melainkan kami dapat bergandengan tangan bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Pakai kami Tuhan, pakai lidah mulut kami, pakai hati kami, pakai tangan kami, pakai kaki kami, akan menjadi terang bagi mereka, akan menjadi suluh bagi mereka ya Tuhan, yang mulai undur daripada Tuhan, yang mulai mengalami lemah, sehingga kami dapat bersatu kembali, sehingga kami dapat bersatu kembali datang lagi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Segala sesuatunya kami serahkan dalam tangan Tuhan dalam kehidupan jemaat kami di tempat ini. Mulai dari pekerjaan yang Tuhan telah percayakan, ajarlah kami untuk bertanggung jawab, melakukan segala sesuatu yang untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap permasalahan keluarga, ajarlah kami dapat bertanggung jawab, ajarlah kami dapat melakukan apa yang menjadi bagian kami. Dan selebihnya Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan gereja di tempat ini. Kami ucap syukur jika sampai detik ini Tuhan tetap turut campur dalam tangan di dalamnya. Untuk Tuhan tetap bertindak dalam gereja kami, dan selebihnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Untuk setiap program, ajarlah kami Tuhan untuk dapat melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur buat kepercayaan Tuhan berikan bagi kami, dan ajarlah kami Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi bagian kami.
Dan Tuhan, untuk setiap program kami serahkan tangan Tuhan. Untuk tanggal 7 nanti Tuhan, kami juga demikian Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berikan kami kesatuan hati untuk melaksanakan program, melaksanakan kegiatan ini satu persatu, menyelesaikannya satu persatu. Dan kami mohon pimpinan daripada Tuhan. Kami mohon hikmat daripada Tuhan untuk melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami menyerahkan doa kami ini yang jauh daripada sempurna hanya ke dalam tangan Tuhan. Demi nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus tersyukur dan kami berdoa. Amin. Terima kasih. Untuk saat ini kita akan memberikan persembahan. Sembahan kita ini dan pujian aku berkati. Undang Bapak Ibu sekalian. Lakukan setiap aktivitas kita. Namun sebelumnya bukalah hati serta terimalah berkat dari Allah kita. Kasih karunia datang dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat menebus kita, serta penghiburan kekuatan pimpinan dari Roh Kudus menyertai berkati kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Marta Medusa, hari ini seragam sudah dikirim ke langit, ya. Apakah ada yang tidak